Hukum mengucapkan La ilaha illallah setelah mendengar iqamah. Pertanyaan. Sering sekali setelah mendengar iqamah, orang-orang mengucapkan La ilaha illallah. Apakah ini ada tuntunannya? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ketika mendengar kumandang adzan, kita disunahkan menjawab adzan dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, disunahkan menjawabnya dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengumandangkan Asyhadu an la ilaha illallah, lalu kalian menjawab Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya hingga akhir adzan. Siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain juga diterangkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian mendengar muadzin, jawablah adzannya. Kemudian bacalah selawat untukku, karena orang yang membaca selawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan selawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Sunnah menjawab adzan ini juga berlaku untuk iqamah. Sebagaimana keterangan yang terdapat di ensiklopedia fikih berikut ini, disunahkan pula menjawab lafaz iqamah, sebagaimana telah ditegaskan oleh madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanabilah, disunahkan untuk menjawab iqamah seperti jawaban yang diucapkan saat mendengar adzan, al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah juga menegaskan, dianjurkan menjawab iqamah seperti yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkannya, al-mughni. Imam Ibnu Abidin rahimahullah dalam Raddul Mukhtar bahkan menukilkan ijma' kesepakatan ulama tentang sunnah menjawab iqamah. Disunahkan menjawab lafaz iqamah sebagaimana adzan, berdasarkan ijma' para ulama. Raddul Mukhtar. Mengapa disunahkan demikian? Karena iqamah juga tergolong adzan. Para ulama menyebutnya dengan adzan tsani, yaitu adzan kedua. Sebagaimana keterangan dalam fatwa Lajnah Daimah, disunahkan bagi yang mendengar iqamah untuk menjawabnya seperti yang diucapkan pengumandang iqamah. Karena iqamah adalah adzan yang kedua, maka dianjurkan menjawabnya sebagaimana jawaban pada adzan. Fatwa Lajnah Daimah. Sehingga berlaku pada iqamah sunnah-sunnah yang ada pada adzan, seperti 1. Menjawab lafaz iqamah, seperti yang diucapkan oleh muqim, yaitu pengumandang iqamah, sebagaimana adzan. Adapun keterangan yang menjelaskan bahwa saat mendengar qad qamatis shalah, dianjurkan membaca aqamahallah wa adamaha, tidak benar, karena dasarnya adalah hadis yang dhaif. Fatwa Lajnah Daimah. 2. Khusus pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dijawab dengan bacaan la haula wala quwwata illa billah sebagaimana adzan. 3. Membaca doa setelah adzan. 4. Membaca salawat setelah iqamah, sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan membacanya setelah adzan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, lalu bersalawatlah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Fatwa Lajnah Daimah. Maka terkait mengucapkan la ilaha illallah setelah mendengar iqamah, hukumnya adalah sunnah. Karena itu bagian dari menjawab bacaan iqamah. Hanya saja yang perlu diperhatikan, sunnah ini hanya berlaku bagi orang yang mendengarkannya, bukan untuk pengumandang iqamah. Bagi pengumandang iqamah, bisa membaca doa setelah adzan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.